Batu ini sebetulnya dulu itu jatuh dari langit, batu meteor, lalu jatuh di tempat kawasan sawah ini, bisa nyala. Ada orang sakti. Batu ini lalu dikencingi sama maling celiring. Satu hari dikencingi tidak bisa mati. Ini terus sampai 41 hari. Akhirnya batu ini sudah tidak bisa mengeluarkan silat. Batu ini pernah juga digali sampai dalam, ternyata diambil tidak bisa. Itu banyak yang kesurupan di sini. Batu yang dikeramatkan oleh warga yang dinamakan batu lintang. Bapak bisa sedikit berbagi cerita tentang mitos dan sejarah dari keberadaan batu yang sangat misterius ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara. Ini mau saya buka cerita tentang sejarah batu ini. Batu ini namanya batu bintang. Nah, sejarahnya itu agak lumayan panjang. Nama saya Mbah No, juga dipanggil Mbah We gitu. Sejarahnya batu ini sebetulnya dulu itu jatuh dari langit, batu meteor, lalu jatuh di tempat kawasan sawah ini, bisa nyala dahulunya itu. Ini baru saya buka sejarahnya. Ini batu meteor dari bintang ini dulunya itu bisa nyala, kenyalaannya itu sampai satu kelurahan, makanya di selatan batu ini namanya Desa Padang. Waktu itu terus diubah jadi Desa Badang. Utaranya ini desa yang tidak bisa disinari, yaitu namanya Desa Ewet tapi berani, namanya Wedani. Nah, tempatnya duduk ini di dusun Batu Lintang menika. Dulunya itu saged nyala bertahun-tahun itu nyala seterusnya. Waktu dulu itu terus ada sejarah, ada orang sakti. Duduknya itu orang sakti dulunya itu pernah di Peguron, yaitu di Banyuwarang sana. Waktu orang sakti itu namanya itu maling celiring, kalau orang bilang itu. Maling celiring itu punya kewajiban memberi makan orang yang tidak bisa makan. Yaitu lama setiap hari mencari makan, yaitu dia keluar dari sarangnya, dari padepokannya, yaitu ke pulau namanya terpencil, Pulau Pulurjo. Waktu di Pulurjo itu tidak ada makanan, lalu dia mengarah ke timur. Maling celiring itu mengarah ke timur. Waktu di situ ada sebuah hutan. Di sebuah hutan dia itu nggak ada air, juga nggak ada makanan. Berhari-hari, berbulan-bulan, waktu itu dia tidak makan, tidak minum. Orang sakti itu terus bilang, oh ini hutan ini kalau nanti ada ramainya zaman, saya namakan Dusun Wono Asri. Lalu Kiambae keluar dari hutan, dia cari air ke utara, yaitu banyak sekali suka dengan air. Oh ini banyak air ini rupanya ini. Lalu dia minum,
dia mandi, dia cuci. Nah, waktu setelah itu dia itu oh ini rame-ramenya zaman nanti saya namakan dusun Suko Tirto. Suko seneng, Tirta air. Lalu dia habis mandi, habis minum, loh ini kok ada sinar-sinar, ada padang-padang. Dilihat, oh ada padang-padang sana, ada bersinar. Lalu dia lari ke sini, oh ini batu dari meteor dari langit kok bisa bersinar. Kalau ini nyala terus, saya tidak bisa cari makan. Untuk makan orang-orang yang tidak bisa makan itu, akhirnya ini nanti batu ini lalu dikencingi sama maling celiring. Maling celiring 1 hari dikencingi tidak bisa mati, 2 hari tidak bisa mati, sampai berminggu-minggu batu ini tidak mau mati, masih nyala terus, dikencingi terus sampai 41 hari, baru dia bersurut, bersinarnya agak berkurang. Akhirnya batu ini sudah tidak bisa mengeluarkan sinar selama dikencingi maling celiring itu 41 hari. Nah, itu sudah tidak bersinar lagi. Nah, terus ada orang di sini, ada kehidupan ingin nyala lagi, batu ini ingin nyala lagi, yaitu diberi sesajen. Istilahnya sesajen itu pisang 1 tudun sama cok bakal itu di sini supaya bisa murup lagi. Ternyata tidak bisa nyala, makanya di sini tuh penghuninya itu batu ini penghuni sebangsa. Bangsa Indonesia itu yang di sini itu kera, di sini itu kera. Nah, kera itu kalau setiap tahun dia itu minta hiburan kesenian jaranan gitu. Lalu ini batu ini pernah juga digali sama orang-orang orang-orang muslim, digali supaya tidak dihuni lagi sama orang-orang, dikasih sesajen. Lalu dia itu digali sampai dalam sampai melingkar, ternyata diambil tidak bisa. Terus lama-kelamaan digali terus, semakin lama semakin hari itu banyak yang kesurupan di sini, maka dia itu dikatakan tidak percaya adanya batu ini, sejenis batu kok bisa nyala, kok bisa ajaib gitu. Lalu dia dikesurupan di sini, akhirnya dia itu terus percaya lagi, terus lalu dikubur lagi. Nah, selama waktu dulu dikubur itu, waktu kemarau dia itu timbul tinggi, batu ini bisa timbul tinggi. Nah, waktu musim penghujan dia merendam ke bawah tanah seperti ini. Masa ini batunya tinggal lincipnya ini aja, tinggal lancipnya. Waktu digali itu dia itu berbentuk bintang di dalamnya itu. Waktu itu terus timbulnya maling celiring, sudah berhasil ini, tidak nyala, sudah berhasil. Nah, maling celiring lalu dia lari ke timur itu cari pencurian supaya untuk buat makan. Ternyata belum sampai curi, dikeroyok massa, dikeroyok kampung. Akhirnya dia lari terus, oh ini rame-ramenya zaman nanti saya namakan desa Kesamben gitu. Lalu dia itu lari ke selatan, dia itu
tenggelam di lumpur, maling celentrengan di lumpur waktu itu. Lalu dia itu habis keluar dari lumpur, dia itu menunggu di situ. Menunggu di situ lama-kelamaan sudah tegar lagi. Dia itu lalu ke barat mencari makan. Di situ ada kerbau banyak. Oh, ini aja ambil kerbau ini untuk makan orang-orang daripada kelaparan gitu. Terus dia ngambil kerbau satu untuk dibawa pulang. Lalu kerbau dibawa pulang berjalan kaki. Kerbaunya itu kehausan, kelaparan. Oh, ini kasih minum lagi. Lalu dia itu di situ dikasih minum. Lalu oh, ini rame-rame zaman saya namakan bedu laut. Lalu setelah itu diminumkan di sama bedu laut sana, terus dibawa pulang. Duduknya di padepokan di desa Banyuwarang. Nah, ini tinggal batu ini selama bertahun-tahun ini masih dihidupkan sama penduduk, masih dikeramatkan, masih dipercaya penuh lah ini, diuri-uri dari nenek moyang gitu. Kalau ini tidak diuri-uri, sejenis tanaman di sekitar sini nggak bisa baik. Kalau setiap panen pasti ada sesajen di sini, apalagi orang punya gawe ya di sini. Itu untuk sesajen ini secukupnya gitu. Alhamdulillah kita sehat-sehat semuanya, penduduk sini alhamdulillah ya bisa sehat-sehat semuanya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.